Halo semua, welcome back to HI Podcast. Nah, sekarang HI Podcast akhirnya mencapai episode terakhir nih teman-teman. Ya, sayang banget ya di pengurusan yang sekarang nih, ini edisi yang terakhir. Cuman nggak apa-apa. Di episode terakhir ini aku bakal ngebahas tentang FKMHI ini dengan judul FKMHI as the way of the Associations of International Relations Students bersama teman kita Adinda Dava. Yeay. Halo Dinda. Halo, Moza. Nah, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak sih FKMHI itu apa gitu dan Dinda nih sebagai apa gitu. Untuk teman-teman yang nggak tahu, Dinda nih sebagai delegasi ya, Dinda. Ya, delegasi atau representatif lah gitu dari UMY. Kalau FKMHI itu sebenarnya apa sih, Din? Oke. Kalau itu tuh. Oke deh. Jadi sedikit ya singkat tentang FKMHI itu kepanjangannya yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Nah, di mana di situ nanti kita bakalan ketemu sama banyak banget mahasiswa HI yang ada di entah itu PTN maupun PTS yang ada di Indonesia, Moza. Rame Iya. banget dong berarti itu. Itu rame banget sih, memang itu kayak ajang atau forum buat anak-anak HI gitu ya untuk kumpul, kemudian bakalan diskusi tentang berbagai macam-macam isu internasional kayak gitu. Cakep. Sebelumnya nih, kamu kabar baik kan? Aku baik, alhamdulillah. Emangnya teman-teman Dinda nih habis sibuk banget wakilin UMI yang mau kemana-mana, sumpah. Ini image. Bercanda nih. Nah, selain itu, berarti kan kumpul tuh pada kumpul-kumpul apa gitu. Itu tiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali sih, Din, kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau buat FKMHI itu memang dia ada namanya di dalam FKMHI itu terbagi lagi menjadi 3 section ya atau 3 program kerja. Nah, di mana itu ada yang namanya rapat koordinasi wilayah. Jadi di FKMHI itu Moza kita ada terbagi menjadi 6 wilayah. Oke. Nah, dan kebetulan untuk DIY atau Jogja dan Jawa Tengah itu masuk ke wilayah koordinasi keempat gitu, Moza. Nanti di situ ada banyak banget univ-univ entah itu PTN maupun PTS yang bakalan gabung gitu, yang bakal nanti diskusi di sana. Entah itu UGM, ada UNS atau UNI. Unsud, Oh, ada Unsud UMY juga. juga dan Oh, lain oke, sebagainya. oke. Pokoknya tuh univ-univ yang ada di daerah DIY dan Jawa Tengah gitu. Nah, itu untuk rapat koordinasinya. Dan juga kita ada yang namanya PNMHI gitu, di mana itu kepanjangannya dari Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia. Dan itu adalah ajang, mungkin ya kalau aku menilainya itu ajang yang sangat bergengsi gitu ya buat anak-anak HI gitu, karena di situ kita bakalan kumpul sama anak-anak HI dari berbagai univ di seluruh Indonesia, Moza gitu. Dan itu biasanya diadakan di penghujung tahun gitu. Kayak nanti kan kita bakalan ke Oh iya, ini sekarang itu ya? Iya, Kemana tuh? kita bakalan ke Bali, Moza. Wih. Iya, jadi tahun ini tuh kita Keren. lihat kebetulan tuan rumahnya itu adalah Universitas Udayana gitu. Jadi kita bakalan ke Bali buat tahun ini. Nah, ada juga yang PSNMHI atau Pertemuan Selah Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia, dan itu biasanya diadakan di pertengahan tahun. Kayak yang tahun lalu itu kita ke Unikom ya atau Universitas Komputer Indonesia yang ada di Bandung gitu. Iya. Itu diadakan pada bulan Juni kalau nggak salah. Gitu, Moza. Itu kegiatannya sama, Din, antara dan PSM itu. Oke, jadi basically itu PNM sama PSN itu sama sih, Moza. Cuman bedanya kalau dia PSN itu apa ya, jenis-jenis atau cabang-cabang lombanya tuh lebih sedikit dibanding PNM. Jadi Oh, PNM tuh gitu. lebih banyak jenis-jenis lombanya. Tapi intinya tuh sama aja, Moza. Sama-sama nanti kita bakalan ketemu sama anak-anak HI di seluruh Indonesia gitu. Gitu. Nah, ini kan masuk FKM ini tentunya kayak nggak semua orang bisa dong, pastinya dong. Apalagi dari univ-univ di itu ada UGM, ada UMY, termasuk kita juga UMY yang lumayan bergengsi nih di Iya, negeri ini gitu. betul. Itu ada syarat-syaratnya nggak di sini? Oke, jadi untuk persyaratannya itu Seleksinya gimana gitu. oh iya, seleksinya gimana gitu ya. Ya pastinya memang betul kata Moza tadi, ini karena memang ajangnya ajang bergensi, kita membutuhkan sesuatu apa ya, filter itu ya untuk nanti menentukan siapa sih yang paling bagus, yang paling baik itu anak-anak HI yang ada di UMY. Nah, nanti itu biasanya kalau misalnya emang teman-teman kita HI UMY itu ada berminat mau ikut lomba-lomba di PNN maupun PSN, nanti bisa ya daftar kayak biasanya ngisi-ngisi form itu, nanti ada interviewnya, seleksi pemberkasan dan lain sebagainya. Dan nanti itu bakalan juga biasanya dipandu sama dosen-dosen juga, Moza. Oh, Jadi gitu. iya gitu. Terus kalau misalkan ini nih anak-anak baru kan banyak nih, yang anak-anak udah dua gitu. Mereka kan pada offline. BTW ini
baru pertama yang offline ya? Yang nanti Iya. ya kalau nggak salah ya? Ya betul banget Moza. Jadi untuk PSN atau Iya. PNM tahun ini tuh kita diselenggarakan secara full offline. Jadi kita bisa ketemu secara langsung nih sama teman-teman yang ada di seluruh Asik. Indonesia, anak-anak HI yang lainnya. Berarti bentar, ini kan di Bali ya Din ya? Ya di Bali. Itu bertepatan sama G20 dong? Oh iya, emang Iya betul kan ya? banget. Itu pasti diangkat ya di situ ya pasti sih. Itu pasti di Bali di Udayananya di Denpasarnya gitu. Kalau misalkan nih ada anak-anak kan G20 lagi naik, terus abis itu pasti bocah-bocah dua-dua nih yang lagi nonton ini juga nih pengen ikutan. Nah, tips ke mereka tuh apa sih kayak apa aja yang harus benar-benar perlu dipersiapkan dari awal gitu? Oke. Jadi kalau untuk ini maksudnya tips untuk apply PSN PNM gitu ya. Yes, betul. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin maba katakanlah ya anak-anak HI yang tahun 2022 maupun 2021 yang memang pengen coba ikut PSN maupun PNM, mungkin yang dipersiapkan itu yang pastinya pengetahuan sih tentang PSN atau FKM gitu ya. Jadi memang ini penting banget sih buat anak-anak dasar-dasar HI. gitu. Iya, kayak memang harus dikasih tahu gitu kan, harus perlu tahu gitu. Dan aku seneng banget sih di sini diundang sama Komahi, soalnya memang pengetahuan teman-teman HI itu tentang FKM tuh mungkin masih sedikit banget ya Moza, dan masih banyak banget anak-anak HI yang belum tahu sebenarnya tuh FKM itu apa gitu. Nah jadi memang pengetahuan sih yang paling itu pengetahuan tentang FKM itu tuh apa gitu. Nah itu yang paling penting Moza, yang pertama. Ya, yang kedua itu mungkin kesiapan mental ya, mental karena menurut aku ini penting banget sih. Karena kan nanti kita waktu pas mau latihan delegasi itu kita diperlukan apa ya, waktu, tenaga, dan itu tuh pikiran yang ekstra gitu untuk mencurahkan semuanya ke lomba Forum itu itunya ya, ke ya. forum itu Moza. Jadi memang selain pengetahuan singkat atau pengetahuan mendasar tentang FKM, kita juga harus dibutuhkan kesiapan mental gitu ya untuk menghadapi nanti kalau misalnya kita udah dipilih jadi delegasi yang mewakili HI UMY gitu. Wih, mantap. FYI aku juga pernah guys. Aku pernah waktu itu tuh kalau nggak salah ada dari FKM HI Korwil 4. Itu mereka ngadain fotografi teman-teman. Jadi bagi teman-teman anak-anak HI yang misal ya, kalian punya passion di luar hal per HI-HIan ini. Misalnya aku kan suka foto nih gitu. Ternyata di situ ada juga teman-teman lomba yang diselenggarain sama FKM HI, tapi nggak melulu tentang HI, nggak melulu tentang kayak debat apa-apa gitu-gitu. Dan aku mau pamer, aku juara 1 di lomba itu. Wah, hebat. Itu tahun 2020 temen 2021 sorry. 2021 aku itu. Soalnya awalnya aku nggak tahu juga, Din. Kukira tuh FKMH ini apa sih? Kayak aduh ini mah isinya orang-orang ambis semua gitu. Iya, Kira iya, itu. iya, Aku nggak mungkin masuk situ ah. Tapi waktu itu tuh aku dikasih tahu sama ada juga anak Komahi senior kita gitu, bilang Moza kayaknya itu deh ikut ini yuk gitu. Apa itu gitu. Nah, ternyata ada lomba fotografi gitu. Dan waktu itu semuanya online ya kan. Nah, jadi kegiatan kita ya cuma kayak summit aja gitu dan ternyata menang gitu. Wah, hebat. Iya, terus habis itu dikasih hadiah. Nah, asiknya lagi karena misal aku sharing dikit ya, aku juga nih tentang testimoni FKMHI. Mereka tuh ngangkat fotografi, ngangkat cabang lomba yang lain, tapi tetap berkaitan sama isu-isu HI gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku diangkatnya tentang isu gender equality. Itu ada SDGs nomor berapa itu aku lupa. Nah, di situ gimana caranya kita memvisualisasikan tentang gender equalities yang ada di masa sekarang, dan aku ngangkat di tentang women's rights gitulah. Kalau misalnya kalian pengen cek gimana itunya, ada di FKMHI Korwil 4. Okay. Nah, di situ. Nah, setelah mahasiswa keterima di FKMHI ini, jadi dia udah melewati proses seleksinya apa gitu. Benefitnya apa sih Din kira-kira Din? Selama ini nih yang kamu dapat nih sebagai delegates gitu. Nah, delegates. Yang rasain. Oke, ini good question ya, Moza. Yes. Soalnya memang menurut aku ini juga perlu ya jadi konsiderasi teman-teman yang nantinya bakalan ikut atau join PNM maupun PSN. Itu sebenarnya buat teman-teman yang nantinya bakalan mencoba untuk meng-apply ikut PSN maupun PNM itu benefitnya banyak banget. Nah, itu salah satunya tuh relasi. Wah. Nah, ini penting banget ya, Moza. Iya, kenapa penting? Karena kan kita dari berbagai univ-univ ya, anak-anak HI yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Kita ketemu sama UI, BINUS, Parahyangan, Telkom, Brawijaya, Undip, Unpad. Itu kita bisa menambah relasi lewat perlombaan ini. Karena memang esensi FKM HI itu sebenarnya bukan hanya perlombaan aja, Moza. Tapi jalan-jalan. Jalan-jalan gitu yang paling itu alasan kedua ya. Tapi ketemu teman baru, ketemu teman baru, relasi itu, Moza. Dan itu tuh nanti bakalan berguna banget ya untuk kita ke masa
depan gitu kan kalau Betul. kita udah ketemu Betul, relasi-relasi gitu. Yang pertama itu, yang kedua pastinya benefit kita itu gitu menambah pengetahuan kita, mengasah otak kita untuk berpikir lebih kritis lagi Moza dalam menanggapi isu-isu Iya. internasional gitu. Jadi kita selain dapat benefit eksternal berupa relasi, kita juga dapat benefit internalnya berupa tadi itu kita menambah pengetahuan kita untuk berpikir lebih kritis lagi Wah, gitu. Dan masih jadi banyak gitu. lainnya benefitnya Moza. Pasti itu juga ya. Aku sebenarnya juga pengen teman-teman. Cuman ya lagi-lagi ini tuh jadi kayak bener-bener persiapan banget loh gitu. Kayak kalau misalkan bener-bener kayak orang mau masuk PTN ibaratnya kayak gitu. Sumpah, aku pun dari awal aku pengen coba PNM yang ini kan, yang di Bali nih Din gitu. Cuman aku ada satu syarat yang belum terpenuhi ternyata gitu. Jadi ya ya sudah deh gitu, padahal oh my god Bali Tapi gitu. aku potong ya Moza, tenang Iya. aja Moza, soalnya ini tuh iya? agendanya per tahun. Jadi buat teman-teman yang nantinya itu Oh. bakalan kayak misalnya tahun ini nge-apply tapi nggak keterima, bisa ikut yang tahun depan. Berarti Jadi tahun depan boleh nih. tetap bisa, tetap boleh gitu. Dan kalau misalnya kita udah selesai ikut nih, kita udah pernah ikut dan kita mau ikut lagi, itu juga bisa banget Moza. Wih, asik Jadi banget sih. ya tetap dapat kesempatan lah buat anak-anak HI yang memang pengen banget gitu ya Ha-ha. ikut PSN maupun PNM. Ih, ada kejadian lucu gak sih Din tiap tahunnya gitu? Kayak, kamu udah berapa kali sih? Baru sekali ya? Aku udah, ini yang ketiga kali sih yang ke Wih, Bali. 3 kali cuman. Gila. Thank you applause lah. Nah, itu ada kejadian lucu gak sih kayak ketemu sama orang lain kayak pernah ada rasa kayak aduh anjing, aku insecure nih gitu ketemu GM, ketemu UI misalnya apa gitu. Ada kejadian lucu gak? Ternyata mereka biasa-biasa aja gitu. Itu ada gak? Kalau kejadian lucu tuh ada sih Moza, apalagi aku ya. Ini juga menurut aku kayaknya seluruh delegates atau alumni delegasi PNM maupun PSN itu pernah merasakan ini sih. Apa itu? Yaitu cinlok. Oh. Iya gitu. Ya, Jadi kamu perhatiin lah. iya, ya maksudnya ampun. ya kayak oh ini kayak menulis gitu kan. Oh ini kayaknya boleh nih gitu. Nah, Oh, biasanya gitu. tuh Biasanya dari ngincer-ngincer tahun ya. iya dari tahun ke Iya, tahun iya. itu tuh Ih, kita cakep delegates nih, gitu. iya delegates itu tuh ya itu kita kenalan dan ya finally ya udah kita cinlok gitu kan. Kita kayak ada saling suka gitu. Tapi memang juga di sisi lain itu kayak misalnya kan aku selalu melihat UGM UI itu sebagai univ yang apa Wah, ya, gitu ya. wah banget gitu. Tapi ternyata ya bukannya mau merendahkan mereka, tapi sebenarnya kita juga tuh Kita juga sama bagus, wow-nya guys. gitu loh. HIWM itu sama wow-nya sama UGM sama UI gitu. Jadi kalian jangan berkecil hati gitu ya intinya ya ikut atau ada di HIWM Bersaing di sini gitu ya. Kita bawa nama HUMI FYI teman-teman, kita nomor 1 PTS Hubungan Internasional di Indonesia. Give applause dulu buat kita gitu. Nah, kita kan tadi udah bilang kalau misalkan persaingan kita tuh nggak kalah juga yang lain gitu. Nah, persaingan ini juga ada perlombaan. Aku juga pernah sih sebenarnya pernah nyinggung juga kalau misalkan FKMI itu ada lomba fotografi gitu. Nah, mungkin ada nih orang dalam bisa nyeritain nih gimana aja apa sih lombanya gitu kira-kira. Apa aja kategori itunya? Oke. Lombanya. Jadi kalau untuk lomba itu sebenarnya yang Moza ikutin lomba itu sama lomba buat PSN sama PNM itu berbeda Moza. Oh gitu. Oke, jadi aku mau disclaimer dulu ya. Kalau misalnya di FKMHI ini tuh dia kan ada 3 proker kan ya teman-teman. Ada Rakorwil tadi atau rapat koordinasi, ada PSNMHI dan ada PNMHI. Nah, itu prokernya aja Moza. Dan itu ada lagi lombanya Moza. Nah, yang tadi Moza ini sebutkan lomba fotografi kelas itu ialah program kerjanya dari FKMHI yang lainnya lagi gitu. Jadi di FKMHI itu dia ada lagi yang namanya subdivisi gitu katakanlah ya. gitu. Iya, jadi ada 4 divisi. Nah, itu ada divisi Abdimas atau pengabdian masyarakat, ada divisi Litbang atau penelitian dan pengembangan, ada divisi Medcom atau media dan komunikasi, dan terakhir itu ada divisi Aku lupa. Intinya itulah ya, Ya, intinya itu. ada semacam Ada struktural organisasi di Iya, dalamnya gitu. gitu. Tapi itu tuh apakah itu diketuai oleh salah satu universitas per periode, Din? Oke. Nah, jadi untuk itu nanti kan kita di Korwil 4 itu ada kurang lebih 14 universitas kan ya Moza. Nah, wow, nanti banyak 14 universitas itu bakalan dibagi ke masing-masing masing-masing divisi tadi Moza. Jadi biasanya dalam satu divisi ini bakalan megang yang bakalan megang itu ada kurang lebih 4 atau 5 universitas gitu. Ya biasanya 3 atau 4 sih gitu. Nah, itu. Nah, yang tadi Moza ikutkan tadi lomba fotografi kelas itu dia masuknya ke divisi satunya lagi tuh ini divisi
Mikat. Iya, Oh, minat dan bakat. Iya. Oke. Nah, itu maksud tadi ikut lomba dari divisinya Mikat itu atau minat dan bakat gitu. Wow. Nah, itu untuk jenis-jenis dan itu tuh dia setiap tahunnya ya bakalan itu mengadakan program-program kerja itu kayak entah berupa itu lomba atau itu misalnya charity dan lain sebagainya gitu. Iya, atau misalnya kalau misalnya itu yang kemarin itu dia mengadakan apa ya, FOIR kalau nggak salah atau Forum of International ya, Relations. International Relations itu dari divisinya Litbang gitu. Nah, tapi kalau untuk di PSN maupun PNM itu dia ada lagi lombanya gitu. Dan biasanya lomba yang paling intinya itu ya lomba disil gitu atau diskusi ilmiah. Kayak kita bikin paper presentation, kita dan lain sebagainya gitu lah intinya disil. Yang kedua itu ada juga lomba tentang diplomatic course. Pastilah ya anak-anak HI itu pasti. Gimana tuh kalau boleh tahu tuh apa jadi diplomatic course tuh? Makan-makan guys. Iya. Itu diplomatic course itu lomba ya pada umumnya kayak MUN lah ya gitu ya, Model United Nation gitu. Itu ya lomba yang paling apa ya? Paling pasti wajib ada gitu di PSN maupun PNM gitu. Dan juga biasanya ada lomba-lomba pilihan Muza, kayak misalnya tahun ini tuh di Bali nanti di Udayana dia mengadakan lomba CS Play gitu. CS Play? Iya, jadi CS Play itu kayak apa ya? Oh beda ya? Beda. Itu apa tuh? Customer service? Oh bukan? CSP itu kayak kita apa ya, dokumentasi agenda kegiatan tapi dia dilombakan. Jadi yang paling bagus sinematografinya dia yang bakalan menang gitu. Jadi itu bakal dilombakan dari berbagai univ yang ada di Indonesia. Oh itu yang pengen aku masukin Din sebelumnya Din. Iya, CS Play karena itu. saya kurang satu aja jadi tapi sebelumnya belum ada ya CS Play ya? Kalau nggak salah sebelumnya kayak video-video tentang presentation. Ya, gitu. Jadi tahun ini tuh CS Play itu memang itu baru banget sih lombanya. Iya, itu hasil inovasi yang ada di Universitas Udayana. Dan ada juga Moza lombanya itu banyak sih sebenarnya, tapi yang paling common, yang paling intinya tuh ada juga JSF atau Joint Statement Forum juga. Itu biasanya selalu dilombakan sih di univ-univ yang ada di Indonesia gitu. Itu dari segala macam lomba-lomba yang banyak itu, Dinda pernah menang lomba apa tuh? Aku kebetulan sebenarnya bukan lomba sih, cuman kayak masuk top 5 gitu kan. Ya, itu tahun lalu tahun 2021 di UPH atau Universitas Pelita Harapan aku menang ini di SIL-nya itu. Bukan menang sih, kayak top 5 gitu sih. Gitu ya, nominasi gitu. Presentation di SIL itu. Keren tuh UPH tuh, uang papa habis. Uang papa. Jadi gini, lanjut lagi Din. Kalau misalkan jadi pengurus FKM HI itu. Nah, mereka tuh sebenarnya kayak punya base gitu nggak sih, kayak misal tuan rumah nanti kan PSNM kan di Bali. Terus habis itu yang apa sih namanya? Sela nasional di Unikom. Di Unikom itu kan beda-beda tuh ya? Iya, beda-beda. Itu apakah sistemnya itu udah dijadwal atau emang itu dikocok gitu? Atau gimana tuh? Buat tuan rumahnya maksudnya ya? Atau mengajukan diri gitu? Oh ya, oke. Good question. Jadi untuk tuan rumah itu kita sistemnya itu apa ya, volunteer gitu sih Moza. Jadi siapa univ yang mau kayak mengajukan tuan rumah itu boleh gitu dipakai jadi tuan rumahnya. Kayak misalnya yang kasus case Unikom di Bandung sama Udayana di Bali ini tuh mereka waktu pas sebelum tahun lalu itu di waktu tahun 2021 mereka itu mengajukan tuan rumah Moza. Makanya tahun ini tahun 2022 mereka mengadakan PNM PSN-nya gitu di Bandung dan di Bali. Jadi itu sih mekanismenya. Jadi mereka lebih kayak ke siapa yang pengen mengajukan aja gitu. Gak ada sukarela gitu ya? Sukarela gitu. UMI pernah gak sih Din kalau boleh tahu Din? Pernah dong. Tahun berapa tuh? Tahun pokoknya itu PNM yang ke-30 tahun berapa ya? 2017 20 waktu kita masih di maba. Wah. Iya, 2020. Pernah kita PNM. Guys gitu. Berarti itu semua dari universitas kesini dong. Iya, gitu. Tapi kan kita tahun 2020 Covid ya, pandemi ya. Iya, jadi panitianya aja yang offline. Untuk si delegatesnya itu dia full online Moza. Sayang sekali ya. Iya. Pantesan aja. Nah, kalau misalkan FKM HI itu berarti kan ada pengurus-pengurusnya gitu. Pak Dinda tuh jadi apa di situ? Oke. Kalau aku pribadi itu representatif. Jadi apa ya? Serabutan.
Pokoknya aku merepresentasikan gitu di di HI UMY yang ada di FKM HI gitu. Berarti nggak masuk, Staff gitu lah intinya. nggak masuk kayak Mikat, apa tadi yang Oh, bilang? masuk dong UMY. Iya, maksudnya divisi apa gitu? Kalau UMY itu dia masuknya di divisi tahun ini ya. Dia masuk divisi Mikat kebetulan. Wih. Dan kita tuh waktu Kita pas ngelakuin apa aja sih? kita udah ini kemarin menyelenggarakan fun futsal. Oh iya, Iya. wow. Ikut ya. Saya aja tidak mendengar, wah. Fun futsal itu bulan Agustus kalau nggak salah. Tapi iya sih, aku pernah Awal-awal dengerin, Agustus. kayak iya. Nah, cuman yang jadi kayak keraguan adalah apakah ini futsal ini cuma buat pengurus kayaknya gitu. Soalnya kayak Oh, iya. FKMH ini kami ngelihatnya kayak takut untuk masuk gitu loh, kayak boleh nggak sih ikutan gitu Din gitu. Boleh banget sih Moza. Itu berarti umum ya? Umum. For public ya? Iya, Gimana anak-anak itu? HI. Fun futsalnya. Hah. Itu pokoknya aku lupa sih nama tempat futsalnya Tapi apa. di Jogja? Di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja. Oh, yang ikut? Yang ikut banyak banget, pokoknya ada semua univ yang ada di Korwil 4 di DIY dan Jateng itu semuanya ikut. UGM, Unrio, UKSW juga ada gitu kan. Banyak pokoknya Moza. Selain futsal, ada nggak? Oh, berarti yang aku pernah ikutin lomba fotografi, kalian juga udah megang? Iya. Kita juga. Tapi itu tahun lalu kebetulan kita bukan di divisi Mikat sih teman-teman, kita ada divisi Litbang. Oh. Jadi ya itu posisinya waktu si Moza ini ikut lomba fotografi kelas itu mungkin dipegang sama univ-univ lain gitu, karena kita di situ posisinya di Litbang gitu. Gitu. Nah, Din, ini mungkin sorry aku balik lagi nih tentang yang orang seleksi gimana cara masuk FKMHI gitu. Oke. Selain mungkin ya ini termasuk agen untuk informasi juga kita ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapat banyak informasi dari podcast ini. Cuman kalau misalkan pengen tahu lebih dalam lagi nih untuk cari info-info seleksi, untuk cari kayak kapan dibukanya lagi, itu tuh kemana sih, Din? Oke. Tentunya yang paling utama tuh pantengin IG Komahi sih. Nah, bocah-bocah maba, follow ya gitu. Follow IG Komahi yang karena sumber info, karena itu kan FKM kan dia masuk ke divisi di Komahi yang ada di JK ya. Jaringan kerja sama. Iya, jaringan kerja sama gitu. Wow. Makanya teman-teman yang pengen mungkin minat atau tertarik gitu ya untuk ikut PSN maupun PNM itu bisa pantengin IG-nya Komahi. Kamu nanya kemana gitu? Kamu nanya dia. Kesini gitu. Di IG-nya Komahi UMY gitu. @komahi.omy gitu. Oke, Komahi. Kalau misalnya FKM ini ada IG-nya juga nggak? Coba deh Iya. cantumin dong. Ada juga sih untuk kalau FKM ke seluruh Indonesia itu ada namanya FKM HII. Tapi untuk khusus koordinasi wilayah Jawa Tengah dan DIY itu ada di IG-nya @FKMHII_Korwil 4 gitu. Bisa pantengin di situ sih Moza. Semua informasi ada di situ. Mulai dari lomba, agenda-agenda yang ada di FKM Korwil 4 dan lain sebagainya. Tepuk tangan lagi dong guys. Nice. Sound effect ya nanti ya gitu. Jadi gitu ya, mungkin kayaknya udah semua dari FKMHI ini. Kalau misalkan teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, tadi Dinda udah nyebutin semuanya ya, tentang info-infonya apa segala macam. Boleh juga kalau misalkan pengen nge-follow Dindanya juga boleh juga, terserah deh teman-teman. Nah, terakhir nih mungkin pesan-pesan nih Din untuk calon-calon yang pengen masuk ke FKMHI atau ke maba-maba gitu, apa nih secara general maupun terkhusus untuk FKMHI ini gitu. Apalagi angkatan 22 nih yang paling baru gitu ya. Oke, mungkin pesan aku ya untuk teman-teman nanti yang bakalan ikut lomba PSN maupun PNM, yang pasti yang paling dipersiapkan tuh pengetahuan gitu ya, pengetahuan dasar tentang FKMHI. Soalnya ini bakalan jadi penting banget, soalnya ini bakalan masuk juga di interview. Ini spill out dikit ya tentang interview yang ada di PSN maupun PNM. Jadi memang pengetahuan kita tentang FKM itu penting, kayak misalnya nih di UMY ini dia masuk ke korwil berapa gitu, atau misalnya apa-apa aja kegiatan atau agenda yang ada di FKMHI. Dan misalnya bisa juga soalnya pertanyaan itu kayak semisal sebutkan jenis macam-macam univ yang ada di DIY dan Jateng gitu. Itu yang paling utama sih. Dan yang kedua itu yang pastinya kesiapan. Tadi pesan aku untuk kalian semua tuh, kalian kalau memang mau ikut lomba-lomba yang ada di PSN maupun PNM itu siapin aja tuh mental sih yang paling utama. Soalnya memang ini kita bakalan latihan setiap hari gitu sih Moza. Dan itu bakalan menguras banget energi, tenaga dan waktu gitu. Jadi mental itu juga perlu banget gitu. Dan apalagi ya, kayaknya itu aja sih,
karena sisanya tuh kayak lebih ke teknis sih, kayak misalnya nanti Oh, kesiapan iya, yang oke, lain oke. sebagainya. Yang paling utama itu yang pastinya pengetahuan tentang FKM HII dan mental kita, kesiapan mental, dan itu bisa didapetin semua yang di IG-nya Koma HII UMY maupun FKM HII Kuartil 4 gitu. Oke, makasih banget nih Din. Thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga informasi yang disampaikan sama saudari Adinda Dava ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa juga buat follow terus podcast ini, buat sosial media kita juga di Komahi UME. Jangan lupa juga untuk follow sosial media FKMI, PSNMI dan bla 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 lain-lain itu nanti bakal dicantumin di bawah. Mungkin sekian dari episode podcast Hai Podcast episode terakhir ini. Sampai ketemu di periode selanjutnya. See ya. Bye.